Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lailatul Badriyah, Dini Latifah, dan Khotim Febrilia Setiawati, mahasiswi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi yang telah ditugaskan oleh Bapak Dr. Ahmad Fatikul Amin Abdullah MPD selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Materi yang akan dijelaskan yaitu tentang perlindungan dan penghargaan terhadap guru. Saya Lailatul Badriyah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan definisi perlindungan dan penghargaan terhadap guru. Perlindungan artinya tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi. Sedangkan penghargaan artinya perbuatan menghargai atau sebagai bentuk apresiasi kepada seseorang. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan dan penghargaan terhadap guru adalah melindungi guru dari hal-hal tertentu yang dapat mengganggu aktivitas keguruannya dan memberikan suatu penghargaan kepada guru. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang dasar hukum perlindungan dan penghargaan guru serta macam-macam perlindungan terhadap guru. Yang pertama, perlindungan, dasar hukum perlindungan. Menurut UUD nomor 14 tahun 2005 pasal 36 yang berbunyi pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau kesatuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Yang dimaksud perlindungan di sini yaitu perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan, dan perlindungan hak. Baik, nanti saya jelaskan di macam-macam perlindungan. Dan yang nomor 2, penghargaan guru. Menurut UUD nomor 14 tahun 2005 pasal 36 yang berbunyi guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Misalkan gini, kita sudah menjadi guru ya, dan kita berprestasi, terus kita bertugas di suatu daerah, maka kita itu harus diberikan penghargaan di daerah tersebut. Seperti itu. Baik, beralih kepada macam-macam perlindungan terhadap guru. Perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum terkait dengan hak dan kewajiban atau tindakan pemerintah. Sebagai titik senternya di sini, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan juga represif. Perlindungan hukum preventif di sini memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma. Dan yang represif di sini memiliki tujuan untuk penindakan terhadap pelanggaran norma agar menimbulkan efek jera terhadap si pelakunya. Dan yang nomor 2, pelindungan profesi dijelaskan sebagai berikut. Penugasan guru pada satuan pendidikan sesuai dengan keahlian, minat, dan bakatnya, dan penempatan dan penugasan guru didasari perjanjian kerja atau kesepakatan. Dan juga setiap guru memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ekspresi dan kreativitasnya. Dan yang nomor 3, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Perlindungan kesehatan dan keselamatan. Perlindungan kesehatan dan keselamatan
yaitu mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan, keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, dan risiko lainnya. Dan yang paling terakhir di sini perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yaitu mungkin ya bagi guru perlindungan hak itu mencakup hak cipta atas penulisan buku, hak cipta atas makalah, hak cipta atas karangan ilmiah, dan juga hak cipta hasil penelitiannya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Latifah. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari saudara Hotin Febriliati. Langsung saja, 2 penghargaan terhadap guru. Menurut Sugianto, profesi guru sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing senantiasa dituntut untuk secara profesional melaksanakan tugas utamanya sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta olahraga. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya, wajar jika guru itu mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana profesi lainnya. Di samping itu, setiap guru memiliki peluang untuk memperoleh penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja dalam bentuk. Yang pertama, tanda jasa, kedua, kenaikan pangkat istimewa atau jabatan, 3, uang atau barang piagam, 4, bentuk penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis upaya perlindungan hukum terhadap guru. Jenis yang utama yaitu konsultasi. Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan lainnya, guru dapat berkonsultasi kepada pihak-pihak yang kompeten. Konsultasi itu dapat dilakukan kepada konsultan hukum, penegak hukum, atau pihak-pihak lain yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh guru. Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Konsultan hanya bersifat memberikan pendapat hukum. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun ada kalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Misalnya, seorang guru berkonsultasi dengan penegak hukum dan berkaitan dengan masalah pembayaran gaji yang tidak layak atau keterlambatan pembayaran gaji. Pihak-pihak yang diminta pendapat oleh guru ketika berkonsultasi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan, melainkan sebatas memberi pendapat atau saran, termasuk saran-saran atas bentuk-bentuk penyelesaian sengketa atau perselisihan. Jenis yang kedua yaitu mediasi. Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan lainnya dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, pihak-pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru seharusnya dapat membantu memediasinya. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pada para pihak, sengketa atau perbedaan pendapat antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan dapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli. Yang ketiga, negosiasi dan perdamaian. Ketika menghadapi masalah seperti perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenagakerjaan, dan perlindungan lainnya dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan harus membuka peluang negosiasi kepada guru atau kelompok guru. Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,
penyelenggaraan pendidikan dan guru berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan harus dibuat secara tertulis dan tidak di bawah ancaman. Namun demikian, dalam hal ini ada beberapa hal yang membedakan antara negosiasi dan perdamaian. Pada negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan. Pelaksanaan perdamaian bisa di dalam atau di luar pengadilan. 4. Konsiliasi dan perdamaian. Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenaga kerjaan, dan perlindungan haki dalam hubungannya dengan pihak lain, seperti munculnya sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, itu harus membuka peluang konsiliasi atau perdamaian. 5. Advokasi litigasi. Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenaga kerjaan, dan perlindungan haki dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan, sebagai pihak yang diminta bantuan atau pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan advokasi litigasi. 6. Advokasi non-litigasi. Ketika menghadapi masalah dari sisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan ketenaga kerjaan, dan perlindungan haki dalam hubungannya dengan pihak lain, misalnya ketika terjadi sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan sebagai pihak yang diminta bantuan atau pembelaan oleh guru, seharusnya dapat memberikan advokasi non-litigasi. Terima kasih.